Kami dari Skadron 2, Bagaskara Wahyu Baningrat, Febriano Andayani Pera, Junita Dewi Sari Simanjuntak, Yuniarti Nur Aziza. Dosen mata kuliah Sejarah Perang, Bapak Dr. Ade Muhammad. Sejarah Perang, transformasi industri pertahanan Jerman pasca Perang Dunia I, inovasi, kebijakan, dan dampaknya. Perang Dunia I merupakan suatu perang yang terjadi pada 28 Juli 1914 hingga 11 November 1919, berpusat di Eropa dan diperkirakan 20.000 orang tewas dalam perang ini. Perang dunia ini melibatkan blok-blok negara dengan kekuatan besar di dunia pada masa itu yang terbagi menjadi dua kubu bertentangan dan beranggotakan aliansi-aliansi dari negara-negara blok tertentu. Aliansi yang pertama adalah aliansi sekutu atau lebih dikenal dengan aliansi Triple Entente atau blok sekutu yang beranggotakan Prancis, Britania Raya, dan Rusia. Kemudian aliansi lainnya adalah Triple Alliance atau blok sentral dengan Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia sebagai anggotanya. Perang Dunia I menandai konflik internasional skala besar pertama pada abad ke-20. Pembunuhan Duke Franz Ferdinand, pewaris mahkota Austro-Hungaria, dan istrinya Ardachess Sophie di Sarajevo pada 28 Juli 1919 oleh Gavrilo Princip menjadi pencetus permusuhan yang dimulai pada Agustus 1916 dan berlanjut di beberapa front selama 4 tahun berikutnya. Perang Dunia Pertama berakhir pada jam 11 pagi tanggal 11 November 1919. Hal ini kemudian dikenal sebagai Armistice Day, Hari Gencatan Senjata. Hari di mana Jerman menandatangani gencatan senjata, perjanjian perdamaian yang menyebabkan pertempuran terhenti. Masyarakat di Inggris, Prancis, dan negara-negara pendukung mereka merayakannya. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi dan industri pertahanan Jerman. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kita akan membahas secara bersama-sama. Pertama, faktor politik dilihat dari kebijakan pertahanan dan prioritas nasional. Yang kedua, faktor ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan globalisasi. Yang ketiga, faktor teknologi. Kita akan meninjau dari inovasi dan penemuan baru. Yang keempat adalah faktor keamanan. Ditinjau dari ancaman dan tantangan kontemporer. Kita akan sama-sama membahas dari keempat faktor yang tertera di slide kita bersama. Oke, yang pertama kita akan masuk atau akan membahas tentang faktor politik. Pada faktor politik, konsensus Munchen di tahun 2014 ketika para politisi Jerman terkemuka menyerukan keterlibatan internasional yang lebih besar. Jerman telah membuat kebijakan yang luar biasa dalam pertahanan, meningkatkan belanja pertahanan, meningkatkan keterlibatan militernya dalam organisasi Perangkat Atlantik Utara atau NATO dan Uni Eropa, dan menunjukkan kepemimpinan politik dalam membentuk sanksi Uni Eropa terhadap Rusia setelah 2014 dan meluncurkan inisiatif pertahanan Uni Eropa seperti Dana Pertahanan Eropa. Apa saja yang menjadi dampak atau pengaruh faktor politik tadi terhadap teknologi dan industri pertahanan Jerman? Yang pertama adalah perkembangan teknologi baru yang pesat seperti tank, pesawat terbang, dan senjata kimia. Kedua, pertumbuhan industri pertahanan Jerman menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Kita masuk yang kedua, faktor ekonomi. Jerman memiliki beberapa keunggulan dalam kemampuan kekuatan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Bagi mereka, satu-satunya alternatif untuk kekuatan militer adalah kekuatan ekonomi. Ini dikutip dari buku yang ditulis oleh Hans tahun 2018. Apa saja yang mempengaruhi faktor ekonomi tersebut? Yang pertama adalah investasi. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga adalah globalisasi. Apa
Apa yang menjadi dampak ekonomi pada teknologi dan industri pertahanan Jerman? Kita akan melihat yang pertama adalah teknologi dual use atau sipil militer berkembang pesat. Dan yang kedua, industri baru seperti kimia, penerbangan, dan otomotif mulai muncul. Dan yang ketiga, peran pemerintah dalam industri pertahanan meningkat. Yang selanjutnya adalah faktor teknologi. Jerman sebenarnya sangat tergantung pada inovasi pertahanan. Seluruh angkatan bersenjatanya tergantung pada teknologi terkini seperti inovasi dan penemuan baru. Apa saja yang menjadi inovasi dan penemuan baru tersebut? Kita akan sama-sama melihat di layar kita. Yang pertama adalah printer 3D untuk industri pertahanan, artificial intelligence atau AI. Yang ketiga adalah sistem pertahanan udara buatan Jerman versi terbaru yang disebut dengan IRIS-T SLM. Dan yang berikutnya adalah perusahaan KUKA Robotics. Perusahaan ini memproduksi robot untuk industri pertahanan. Apa yang menjadi pengaruh teknologi terhadap perkembangan teknologi pertahanan dan industri pertahanan Jerman? Pertama, meningkatnya kompleksitas teknologi pertahanan. Teknologi pertahanan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan keahlian yang tinggi untuk mengembangkan dan memproduksinya. Dan yang kedua itu adalah meningkatnya biaya teknologi pertahanan. Artinya, biaya pengembangan dan produksi teknologi pertahanan semakin mahal. Dan yang ketiga itu adalah perubahan dalam struktur industri pertahanan. Industri pertahanan global sedang mengalami konsolidasi dan transnasionalisasi. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas faktor keamanan. Dalam hal ini faktor keamanan kita akan bahas yaitu yang pertama, kita melihat dari ancaman dan tantangannya. Yang kedua, apa pengaruhnya terhadap industri pertahanan di Jerman? Oke, kita masuk ancaman dan tantangan. Yang pertama, terorisme. Jerman dan negara-negara lain di Eropa menghadapi ancaman terorisme yang signifikan. Proliferasi nuklir, ancaman serius bagi keamanan global. Dan ancaman yang berikutnya adalah kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba dan perdagangan manusia merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas. Dan selanjutnya cyber security. Serangan siber merupakan ancaman yang berkembang bagi infrastruktur dan sistem kritis. Dan yang terakhir adalah konflik regional. Konflik regional ini seperti di Ukraina dan Suriah dapat menyebabkan krisis pengungsi dan mengancam keamanan Jerman. Lantas, apa pengaruh faktor keamanan pada industri pertahanan Jerman? Cimino dalam bukunya tahun 2015 berargumen bahwa Jerman perlu terus berinvestasi dalam industri dan teknologinya untuk memastikan bahwa negara tersebut dapat mempertahankan keamanannya dalam menghadapi berbagai ancaman seperti meningkatnya permintaan untuk teknologi pertahanan. Dalam hal ini, ancaman dan tantangan kontemporer telah meningkatkan permintaan untuk teknologi pertahanan yang lebih canggih. Perubahan dalam industri pertahanan, hal ini berarti industri pertahanan global sedang mengalami konsolidasi dan transnasionalisasi. Dan yang terakhir, pentingnya penelitian dan pengembangan. Artinya, penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keamanan nasional. Poin selanjutnya yaitu nomor 2, inovasi dan transformasi teknologi pertahanan serta dampaknya terhadap pertahanan Jerman. Inovasi pertama datang dalam peralatan militer Jerman. Di sini, Jerman terus berupaya mengembangkan senjata dan peralatan militer yang lebih canggih untuk memperkuat pertahanannya. Di bidang senjata api, Jerman punya STG-44, merupakan salah satu inovasi yang signifikan dalam pengembangan senjata api, di mana Jerman menjadi pionir dalam penggunaan senapan serbu, yang menggabungkan kekuatan senapan mesin dengan kecepatan dan ketepatan senapan biasa yang biasanya berburu pada otak pukul. Salah satu pengembang senjata andalan Adolf Hitler. Di bidang artileri, Jerman punya Panzer Haubitze 2000, merupakan salah satu artileri mandiri yang memiliki kemampuan penembakan peluru dengan jarak jauh dan akurasi yang tinggi. Meriam Self-Propelling yang menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Di bidang pesawat tempur, Jerman punya Messerschmitt 262, merupakan salah satu inovasi terbaru
pesawat tempur jet operasional pertama di dunia yang beroperasi dan paling canggih dalam penggunaan operasional selama Perang Dunia Kedua. Messerschmitt Mi-262 ini dilengkapi dengan pembom ringan, pengintaian, dan versi tempur malam eksperimental. Di bidang kapal selam, di sini Jerman punya tipe XX-1 Electroboat, merupakan kapal selam pertama bertenaga listrik yang sukses beroperasi. Tipe ini bisa menyelam hingga 75 jam sebelum harus mengisi ulang baterai mesin listriknya. Ia juga bisa menyelam hingga kedalaman 250 meter. Di bidang misil balistik, Jerman ini punya Vergestunfeld 2 atau biasa disebut itu, merupakan misil jarak jauh pertama pengembangan dari roket itu alias pembuatan menjadi embrio misil jelajah. Ia bisa meluncur dengan jarak maksimal 88 km atau sekitar 206 km vertikal dengan kecepatan 5.760 km per jam. Berkat tenaga roket yang berisi 3.810 kg etanol dan 4.910 oksigen cair. Kemudian di bidang kendaraan tempur, Jerman punya Leopard 2, merupakan salah satu tank terbaik di dunia yang memadukan kekuatan mobilitas dan perlindungan yang luar biasa. Inovasi selanjutnya datang pada peralatan komunikasi. Jerman juga berupaya meningkatkan strategi pertahanannya pasca Perang Dunia Pertama dengan memanfaatkan teknologi modern. Di antaranya adalah penggunaan komunikasi mikrofon, radar, dan kendaraan tempur yang lebih canggih menjadi fokus utama dalam upayanya. Selanjutnya ada transformasi industri pertahanan Jerman. Upaya lainnya adalah untuk merevitalisasi industri pertahanannya. Transformasi ini melibatkan modernisasi dan diversifikasi industri untuk memproduksi peralatan militer yang lebih canggih dan efisien. Lalu untuk transformasi lainnya ada perlindungan warga sipil Jerman. Di sisi lain, pemerintah Jerman mulai menyadari pentingnya kesiapsiagaan warga sipil dalam menghadapi ancaman perang, termasuk serangan udara dan serangan. 3. Restrukturisasi industri pertahanan. Industri pertahanan Jerman mengalami perubahan dan reorganisasi besar pada periode pasca Versailles. Perjanjian Versailles mempunyai dampak luas terhadap industri pertahanan Jerman. Pasal 169 perjanjian tersebut secara khusus mengamanatkan perlucutan senjata Jerman, termasuk pembatasan jumlah tentaranya menjadi 100.000 tentara, larangan wajib militer, dan pembatasan ketat terhadap produksi dan kepemilikan peralatan militer. Ketentuan-ketentuan ini secara efektif membongkar sebagian besar kompleks industri militer Jerman dan memerlukan restrukturisasi industri pertahanan secara menyeluruh. Pemerintah Jerman mengambil beberapa langkah untuk mengatasi pembatasan yang diberlakukan oleh Traktat Versailles terhadap industri pertahanan Jerman. Traktat Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 setelah berakhirnya Perang Dunia I memberlakukan sejumlah pembatasan yang ketat terhadap industri pertahanan Jerman. Pembatasan tersebut termasuk larangan produksi pesawat terbang, kapal selam, dan tank, serta pembatasan jumlah personel militer dan jumlah senjata yang diizinkan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jerman untuk mengatasi pembatasan ini adalah 1. Pengembangan teknologi rahasia. Pemerintah Jerman secara rahasia mulai mengembangkan teknologi baru dalam industri pertahanan. Yang kedua, kerjasama dengan negara lain. Pemerintah Jerman menjalin kerjasama dengan negara lain, terutama Uni Soviet, untuk mengembangkan teknologi militer secara bersama-sama. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlakukan untuk memperkuat industri pertahanan mereka. Yang ketiga adalah pelatihan militer. Meskipun Traktat Versailles membatasi jumlah personel militer yang diizinkan, pemerintah Jerman tetap melatih personel militer secara intensif. Mereka fokus pada peningkatan kualitas dan keterampilan personel militer agar dapat mengimbangi keterbatasan jumlah personel mereka. 4. Diversifikasi industri. Pemerintah Jerman juga melakukan diversifikasi industri dengan mengalihkan fokus produksi dari peralatan militer ke tempat industri lain yang tidak terkena pembatasan terhadap Versailles.
Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk pengembangan industri pertahanan secara tidak langsung. Dan yang kelima, penyusupan intelijen. Pemerintah Jerman juga menggunakan penyusupan intelijen untuk memantau aktivitas negara-negara lain terkait dengan industri pertahanan. Mereka mencari informasi rahasia tentang teknologi militer dan strategi pertahanan dari negara-negara lain guna meningkatkan keunggulan mereka. Yang keempat, ada tantangan dan peluang masa depan. Tantangan yang pertama adalah tantangan inovasi modernisasi teknologi. Teknologi yang saat ini dapat diterapkan pada sipil dan militer, pembatasan pada beberapa bentuk teknologi, perkembangan teknologi digital mendorong industri pertahanan Jerman dan global, dan industri pertahanan Jerman dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan anggaran. Tantangan anggaran selalu menjadi perhatian dalam industri pertahanan. Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen mengumumkan bahwa ia berkeinginan membelanjakan 130 miliar euro atau 140 miliar dolar untuk peralatan pertahanan hingga tahun 2030. Untuk peluang, pertama, keamanan dan stabilitas regional. Pemerintah Jerman mengadopsi strategi keamanan nasional pertama yang diberi nama Keamanan Terpadu untuk Jerman. Tantangan keamanan di Eropa dan sekitarnya memerlukan industri pertahanan Jerman untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanan dan respons. Peluang selanjutnya adalah kerjasama internasional dalam hal teknologi. Strategi digital pemerintah Jerman tahun 2020 tanpa menyebutkan instrumen akses dan kontrol teknologi. Jerman dan Uni Eropa semakin memanfaatkan situasi pasar dan aset teknologi unik mereka bersama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan negara-negara lain yang berpikiran sama. Jerman yang tergabung dalam Uni Eropa juga memprioritaskan keamanan rantai pasokan teknologi. Ini penting untuk memvaksinasi dirinya terhadap kerentanan teknologi eksternal. Dan yang terakhir, untuk kerjasama internasional dalam hal kolaborasi. Peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sekutu dan mitra strategis, baik dalam hal pembelian bersama peralatan militer, kolaborasi riset dan pengembangan, atau dalam proyek-proyek pertahanan multilateral. Kesimpulan dari pemaparan Skadron 2 adalah pasca Perang Dunia I, Jerman memiliki peluang sekaligus tantangan dalam transformasi teknologi dalam industri pertahanan mereka. Demikianlah pemaparan dari skuadron kami. Salam bela negara.